Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih banyak pada teman-teman semua atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Kita coba sharing bersama tentang trauma tumpul pada torak. Ini mungkin mengantar saja, yang barangkali nanti kita bisa diskusi lebih lanjut berkenaan dengan hal teknis dan praktis di lapangannya nanti. Sebelum kita mulai, kita coba ini bentar ya. Hmm, hmm. Share screen-nya udah kelihatan, Pak? Sudah 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 kelihatan terlihat, share dokter. screen-nya, Pak? Sudah. Sudah terlihat, dokter. Baik, sebagai awal teman-teman semua, coba ini ya kita mencoba brainstorming sebentar untuk mereview kira-kira dari teman-teman bagaimana menyikapi ada tiga ronsen yang akan saya berikan nanti. Coba nanti diberikan jawabannya, tulisnya di chat. Ini diagnosisnya apa, terus mau diapain. Coba brainstorming dulu ya. Silakan bagi teman-teman semua tulis di chat aja. Ini apa diagnosisnya, terus ini mau diapain. Silakan, belum ada yang nulis. Suaranya kedengaran nggak, Pak? Ya, dokter, terdengar dengan jelas, dokter. Ya, kita mulai materinya dengan ini ya, dengan brainstorming materi dulu. Silakan teman-teman coba lihat ronsen ini. Terus silakan ditulis di kolom chat, ini apa diagnosisnya, terus mau diapain. Singkat aja, misalnya ini apa, pasang chest tube gitu. Atau ini apa, oke. Terus coba kita yang lain terus. Ini chief thorax-nya duluan nih. Silakan yang lain ditunggu. Oh, ini yang lain. Oke, Altaf ya. Terus kita tunggu ya yang lain ya. Minimal sepertiga lah yang jawab. Baru kita lanjut ke yang berikutnya. Jafat, apa nih Fat? Jafat? Ya, dokter. Ya, ya, oke. Nih, silakan ada yang lain, masih ada? Oke, Akmal, Dodo, Arli. Oke, terus ya, oke, kita cukupkan yang pertama. Coba dilihat-lihat lagi ya ronsennya ya. Nah, lagi ronsennya, di mana densitasnya, di mana posisi trakeanya, di mana ininya gitu ya. Nah, kita lanjut yang kedua. Ini yang kedua, silakan. Ya, sorry. Yang kedua, silakan teman-teman jawab. Yang kedua apa nih? Apa kasusnya terus mau diapain? Kemarin udah ronsen kan, materi dari Bang Awal kan? Iya, dokter. Ya, ini mau diapain nih? Pasiennya apa, terus mau diapain? Yuk, jelas tuh masalahnya apa? Beda dengan yang pertama tadi.
Oke, multiple fracture, pneumothorax sinistra posterior, pneumothorax, chest tube. Di situ, sleeping ega. Terus, oke, pleural chest. Siapa nih? Vicky. Oke, yang lain? Bahwa teman-teman jawab aja dulu, setidaknya kita tahu nanti problemnya di mana. Oke, fraktur, ya. Oke, terus yang lain? Cang nih yang mau masuk masuk torak apa Cang? Dek. Ini konservatif. Iya, mau. Iko, oke, Aldi. Mhm. Oke, rata-rata relatif sama ya, ada berapa yang berbeda. Terus, nih terakhir yang nomor tiga. Nomor tiga kira-kira apa? Ini ronsen ketiga. Ronsen ketiga kira-kira apa? Silahkan dilihat. Ya, yang ketiga ini apa ronsennya? Kalau yang ketiga ini blur, itu tulang-tulangnya intak ya, semuanya nggak ada yang fraktur. Kalau blur kesannya, tulang-tulangnya intak semua. Kira-kira apa problemnya pada ronsen ketiga ini? Hmm. Abses ya. Terus nih Aldi pagi pasien trauma abses ini di Jawa nih. Oke, terus yang lain? Misalnya apa? Terus mau diapain? Ya, kontusio, intubasi. Yang lain? Hmm, Oke, kita tunggu yang lain. Coba yang lain ada? Bulan. Bulan kayak gimana gambarannya, Gu?
Hyperdance atau hipodance kalau bola. Oke, Harley Conversio. Ya. Oke, kita cukupkan ya rata-rata biar sama jawaban teman-teman semua. Walaupun ada yang beberapa mungkin perlu lebih teliti lagi. Kalau misalnya jauh misalnya hematotorak yang lain nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya bula tadi itu Agung ya. Nanti lihat lagi apa perbedaan bola pada ronsen ya. Gimana gambarannya apakah lebih putih atau lebih hitam ya. Karena isinya kan udara. Kalau udara idealnya kan nggak putih ya, lebih hitam biasanya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita coba review yang pertama. Nah, materi pertama ini, yang ronsen pertama ini sebenarnya ronsennya dari Google, tapi hampir sama dengan salah satu kasus kita beberapa bulan yang lalu, yang stasenya Agung tuh siapa? Siapa chiefnya kemarin ya, Pas Agung ya? Edo dok, Bang Lalu, Edo dok sama Bang Randa dok. ya Edo sama Randa. Nah, ini kasus yang mau dibikinin case report sama Agung kan. Nah, ini pasiennya, masalahnya adalah teman-teman harus lihat dari cara baca ronsen kan kemarin udah dijelasin ya sama Bang Aulia dari awal. Kalau sekiranya kita susah menghafal membaca ronsen pakai pakem yang caranya teman-teman radiologi, maka teman-teman bisa memulai baca ronsen dari pinggir terus jalan ke tengah gitu. Mulai dari kulitnya, terus jalan terus sampai ke tengah. Apapun yang kita temukan, maka kalau sekiranya itu nggak normal, maka itulah kelainannya. Mulainya dulu dari kulitnya gitu kan. Dari kulit kita lihat apakah dari kulit ini sebentar. Hmm, kursornya kelihatan nggak, Pak? Izin dokter, kelihatan dokter. Kelihatan ya sebentar. Ya, ini kursornya kelihatan ya. Jadi kita mulai dulu teman-teman mulai dari pinggir dulu, mulai dari kulit. Maka setiap kali ronsen itu ada, apalagi pasien-pasien dengan trauma, jangan langsung mata kita tertuju pada tulangnya gitu ya. Boleh-boleh aja nggak ada masalah, sehingga nggak pakem juga harus ke yang lain. Tapi biar kita melihatnya lebih sistematis, maka teman-teman bisa lihat mulai dari pinggir sampai ke dalam. Ya, tentunya kita memastikan kalau foto itu sudah layak baca atau tidaknya dan identitasnya sudah benar ya. Kayak dari kulit kira-kira kalau kulitnya intak seperti ini artinya bagus kan, normal, nggak ada masalah. Tapi kalau sekiranya ada yang hitam, warnanya ada macam-macam, itu mungkin terjadi sebuah emfisema sukutis ya, ada emfisema sukutis di sininya gitu ya. Nah, kita catat dulu di catatan kita, ini di ronsen ini udah ada emfisema sukutis. Nah, kemudian kita baru masuk ke dalam. Setelah kulit kita akan bertemu dengan tulang iga. Maka tulang iga teman-teman runutlah dari atas, semua dari atas, posteriornya, kemudian sampai ke anteriornya gimana, runutin satu-satu, satu per satu. Nah, satu per satu ikutin sampai ke bawah. Kira-kira intak kah? Kalau intak, apa masalahnya? Kalau fraktur di mananya gitu ya. Kemudian gimana bentuk frakturnya? Apakah dia komplit, segmental atau bagaimana? Nah, kalau udah selesai di tulang, teman-teman masuk ke pleura. Pleura itu kalau misalnya kayak begini, kita lihat yang sebelah kanan, ini kan pleuranya intak, nggak ada space di interpleura, antara pleura visceral dan parietalnya. Artinya pleuranya aman. Dan kalau kita lihat, bandingkan kiri dan kanan, ini yang kiri lebih suram, yang kanan lebih jelas gitu ya. Yang kanan artinya aman nih, nggak ada masalah. Termasuk di sini kita juga bisa lihat ketika teman-teman masuk ke pleura, itu bisa lihat apakah ada pneumotorak atau ada efusi. Kita lihat sedikit klinikusnya. Setelah teman-teman dari kulit, tulang, kemudian sampai ke pleura, sampailah kita di paru-paru. Paru-parunya lihat bandingkan kiri dan kanannya. Oh, ternyata yang kiri lebih suram gitu kan dibandingkan yang kanan gitu kan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana arborisasi dari pembuluh darahnya, apakah sampai ke pinggir-pinggirnya atau stagnan sampai di tengah saja gitu ya. Nah, kemudian setelah teman melihat densitas dari parunya, kita masuk ke bagian tengah. Di sini biasanya ada, kalau kita masuk dari kiri, ada jantung. Jantungnya bagaimana? Apakah kardiomegali atau apakah ada siluet yang menggambarkan adanya space antara perikard dengan jantungnya? Atau jantungnya membesar, ada gambaran double kontur mungkin, kontur yang berbeda antara di antara dalam satu gambaran jantung terdapat double kontur yang bisa saja kita curiga jangan-jangan ada sesuatu gitu. Kalau double konturnya lebih halusan dia gitu ya. Jadi ini gambaran adanya sebuah
pneumo, perikardium gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih opak, bisa aja dia gambaran cairan atau lain-lainnya gitu ya. Apakah ya ya bisa aja clot atau apa gitu ya. Kemudian masuk ke jantung. Setelah jantung kita masuk ke tengah. Bisa aja sih masuk ke segmen aorta atau pulmonal, bagaimana melebar atau enggak gitu ya. Kalau untuk trauma, teman-teman jangan lupa untuk chest trauma perhatikan segmen pulmonalnya. Dalam beberapa kondisi bisa aja segmen mediastinum ini melebar gitu ya, segmen pulmonalnya juga melebar. Nah, pelebaran mediastinum pada thoracic trauma jangan dianggap sebagai sebuah hal yang biasa gitu. Harus teman-teman pastikan kecurigaan terhadap trauma pada great vessel, yaitu aorta. Apalagi pasien-pasien yang jatuh dari ketinggian ya, habis manjat pohon kelapa atau benerin atap masjid jatuh dengan ketinggian 3-4 meter gitu ya. Kemudian dia jatuh dengan punggung yang jatuh pertama atau di dada bagian anterior gitu ya. Kemudian di ronsanya terdapat pelebaran mediastinum bagian atas di sini. Nah, kita harus waspada, jangan-jangan ini ada sebuah trauma pada great vessel, itunya adalah aorta gitu. Nah, setelah teman-teman sampai di tengah, kita lanjut ke tengah. Berikutnya adalah ke airway, trakea. Trakeanya lihat, ini gimana trakeanya nih? Ketarik kan ke arah sisi yang sakit ke arah kiri gitu ya. Ini bagiannya tidak lagi di tengah trakeanya. Ini kita lihat di sini ya. Korpus VTB-nya tidak lagi di tengah. Ini arta trakeanya sudah mulai tertarik ke arah yang sakit gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sini adalah vertebrae. Dan terakhir ketika teman-teman sudah sampai dari pinggir dari kulit sampai ke sini ke trakea, nah kita lihat sedikit ke bawah ke diafragma. Udah gitu aja sih ronsennya gitu ya, teman-teman bisa lihatnya secara sistematis apa kelainan-kelainannya. Nah, pada pasien ini ronsen pertama ini semuanya salah, nggak ada yang benar tadi jawabannya. Jawabannya ini pasien ataktasis paru kiri. Ya, kalau dengan terlepas pasien dengan ronsennya adalah irek ataupun supine dengan gambaran yang maaf, dengan gambaran yang opak seperti ini gitu ya, gambar yang putih yang banyak hampir di semua, bahkan di semua hemitoraksnya ini, kalau dengan jumlah cairan yang sebanyak ini maka idealnya trakea itu sudah terdorong ke arah yang kontralateral gitu. Yang mungkin cairan sebanyak ini malah trakeanya ketarik ke arah yang sakit gitu ya. Jadi itu yang membedakan antara gambaran efusi pada ronsen dengan gambaran atelektasis. Yang pertama, efusi dia pasti akan mendorong mediastinum ke sisi yang sehat, ke kontralateral. Sementara atelektasis dia akan menarik si mediastinum ke arah yang sakit. Karena kan atelektasis itu kan dia nggak ngembang tuh parunya. Parunya itu kayak mengempes, ya, stagnan gitu kan. Sehingga dia akan menarik si mediastinum ke arah yang eh, sakit gitu. Dalam kondisi yang kronik maka bisa menimbulkan penyempitan pada sela iga gitu. Tapi kalau dalam kondisi akut nggak akan menyempit sela iganya, justru kita akan terlihat yang pertama mediastinumnya tertarik ke arah yang sakit, kemudian lihat diafragma, diafragmanya juga tertarik ke arah yang ke atas gitu. Ini khas pada pasien-pasien dengan atelektasis. Nanti mau kita apain? Nanti kita bahas di ini di slide selanjutnya. Jadi kalau ketemu ronsen seperti ini, teman-teman perhatikan gitu ya. Kalau kalau misalnya pasien ronsen dengan posisi duduk ya kita enak gitu. Kita bisa lihat posisi cairan kan selalu mengisi yang bagian bawah ya. Sifat cairan selalu mengisi yang sisi terendah. Nah, kita bisa lihat bagian bawah terisi cairan. Tapi kalau misalnya pasien di foto dalam posisi supine, kemudian dengan gambaran seperti ini meragukan, "Nah, ini cari atau bukan ya gitu, maka lihat trakeanya, lihat diafragmanya kemana cenderungnya seperti itu. Kalau teman-teman ragu memastikan pakai USG boleh, tapi sekiranya di ronsen ini kita tidak bisa menjelaskan ini bukan sebuah murni efusi pleura tapi lebih ke atletaksis. Tapi kan kostovrikasi juga tumpul, ya bisa saja gitu. Kita juga harus ketahui bahwasanya atletaksis dalam jangka waktu yang kalau akut sih enggak, tapi rata-rata udah berhari-hari dia juga bisa menimbulkan efusi pleura gitu ya. Atletaksis dengan komponen efusi karena akan semakin meningkatkan tekanan di sini sehingga ada rongga-rongga kosong akan diisi oleh cairan gitu. Jadi ya beberapa kondisi teman-teman kita terjadi perdebatan, "Oh, ini atletaksis, ini efusi." Ya atletaksis dalam waktu yang cukup lama akan menimbulkan efusi gitu. Tapi ketika atletasisnya rilis dan sistem drainase di intrapleuranya bagus, efusinya juga akan bagus. Jadi nggak perlu kita pasang chest tube kecuali sudah jatuh kepada kondisi-kondisi yang
distress nafas gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, beberapa tadi tidak benar. Teman-teman lihat, kalau dia hanya fraktur koste saja, itu tidak akan ada tampilan seperti ini gitu. Teman-teman bisa lihat yang kirinya itu kayak tertekan, kayak jatuh gitu kan, kayak jatuh segmen toraksnya gitu. Teman-teman bisa lihat itu dia frakturnya segmented gitu ya, di beberapa tempat memang, dan ternyata di lateralnya itu tidak di satu tempat saja frakturnya di sini. Ini fraktur, fraktur, tapi di sininya juga ada fraktur lagi gitu. Jadi dia ada tiga fraktur, fraktur, fraktur. Nah, ini VLCS betul dengan adanya kontusio paru dan juga betul dengan adanya efusi pleura, kita nggak tahu. Kalau udah trauma mungkin kita curiga ke sama hemotoraks. Mau kita apain? Kita pasang chest tube, boleh life saving kan. Kemudian teman-teman lihat bagaimana kondisinya nanti. Kalau distress ya perlu intubasi, silahkan gitu ya. Tapi mau di clipping sito, ya nanti kita bicarakan. Untuk VLCS apakah ada indikasi sitonya untuk dilakukan orifiga. Nah, terakhir ini kontusio paru. Benar, ini kontusio paru bilateral ya. Jelas ini gambaran kontusio paru. Ya, usulnya memang sama kita lakukan intubasi. Oke. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, jadi kita mereview kembali materi-materi yang sebelumnya yang teman-teman sudah pernah dapatkan, bahwasanya trauma toraks itu merupakan trauma yang sebenarnya dia itu sangat-sangat mengancam nyawa, dan 35% mortalitas akibat trauma itu berasal dari trauma toraks. Jadi kalau misalnya kita nggak hati-hati, kita bisa terkecoh oleh trauma toraks gitu. Sehingga teman-teman harus memahami dulu apa saja komponen-komponen yang ada di dalam kafum toraks. Kemudian kemudian sorry, next. Nah, ini penting untuk teman-teman. Ini kalau bisa dimanapun teman-teman nantinya, yang ini jangan pernah lupa gitu. Jadi apa saja kondisi-kondisi yang betul-betul sangat-sangat mengancam nyawa pada toraks itu, dan apa saja kondisi yang dia itu berpotensi mengancam nyawa gitu. Jadi ketika kita bertemu, obstruksi jalan nafas gitu ya, ketika teman mungkin junior nelfon chief ada obstruksi saluran nafas, maka itu kita langsung lompat dari tempat tidur, kita langsung ke IGD gitu. Ada waktu kita untuk menunggu, dilaporkan tensi pneumotorak, nggak ada waktu untuk menunggu gitu. Tapi kalau misalnya ada pasien dilaporkan di IGD pulmonan kontusio paru, kemudian ada curiga ruptur diafragma, ya yang makan silakan selesaikan makannya dulu, yang lagi mandi silakan selesai mandi dulu, masih ada waktu kita untuk menunggu gitu. Tapi kalau misalnya dilaporkan dari IGD atau dari teman-teman bekerja, pasien-pasien yang kondisi lethal sick ini, yang 6 bermasalah di life threatening injury ini, maka nggak ada waktu kita untuk menunggu gitu. Tension itu bisa lewat dalam berapa menit kan, kalau kita nggak hati-hati. Maksudnya open pneumothorax gitu ya, masif pneumothorax, VOCS, dan lain-lainnya. Maka harus cepat kita kenali. Maka eh, poin utama sebenarnya dalam trauma toraks itu, baik trauma tajam ataupun trauma tumpul, adalah konsep yang ini gitu, yang deep Lidazen ini betul-betul harus ingat terus gitu. Ini pasien apa, terus mau dengan apa gitu. Kalau dia dengan hide and seek ya udahlah, masih ada waktu untuk santai, masih ada waktu untuk ya lapor-lapor dan lainnya. Tapi kalau misalnya udah lethal sick ini harus cepat ditangani. Nah, yang untuk kali ini kita mereview kembali berkenaan dengan trauma tumpul. Nah, trauma tumpul ini memang dia itu sebenarnya sering dikaitkan dengan late mortality dan morbidity gitu. Kadang kita sering terkecoh, dan biasanya pasien kadang datang dengan biasa-biasa saja, nggak ada masalah gitu ya, dari jam 1 jam pasca kejadian, 2 jam pasca kejadian gitu. Tapi bisa saja dia akan memburuk seiring dengan berjalannya waktu gitu. Biasanya memang kalau trauma tumpul ini, kalau yang Prof. Kamardi sering bilang itu kan, kita sering disampaikan bahwa trauma tumpul yang betul-betul bisa mengancam nyawa itu dan bisa menimbulkan morbiditas yang berat adalah trauma yang dengan energi yang cukup besar gitu. Maka jatuh dari ketinggian gitu ya, kemudian kecelakaan lalu lintas, dan memang yang paling banyak itu kasusnya adalah akibat kecelakaan lalu lintas. Biasanya paling sering trauma tumpul ini akan berdampak pada kondisi berupa fraktur pada tulang iga, kemudian diikuti oleh kontusio paru, dan beberapanya memang ada pneumotorak dan juga hematotorak. Tapi kalau misalnya pneumotorak ini lumayan jarang sebenarnya, kecuali memang segmen fraktur dari fraktur iganya itu masih merobek pleura, dan ada hubungan antara pleura dengan dunia luar. Kemudian
yang paling penting juga adalah kadang pasien-pasien dengan trauma tumpul ini dia biasa-biasa saja datang ke kita gitu. Mungkin dia datang dengan nyeri fraktur di iganya di 3 tempat nyeri gitu ya. Mungkin kita rawat di ruangan. Cuma perawatan kita nggak adekuat, pasien juga lama-lama masuk ICU. Kenapa gitu? Karena eh, satu hal yang barangkali teman-teman juga harus pahami adalah di rongga dada kita ini kan berbeda dengan bagian tubuh yang lainnya. Katakanlah misalnya laserasi atau luka di ekstremitas gitu ya, ataupun fraktur gitu. Itu kadang barangkali nyerinya mungkin ya bisa kita kontrol dengan obat nyeri gitu ya. Dan juga kita bisa memperkirakan untuk kesembuhannya gitu. Sementara kalau di kepung toraks ini agak berbeda gitu. Teman-teman Apa bisa tuh? bisa pada pasien-pasien dengan ya dia fraktur biasa saja gitu kan. Kemudian datang ke IGD, teman-teman rawat 2000 fraktur cepet. di segmen posterolateral. Ya tidak komplit fraktur memang gitu kan. Mungkin frakturnya cuma berupa garis fraktur yang sederhana saja. Tapi pasien karena pasien lumayan agak manja gitu ya, sedikit nyeri aja udah mengeluh gitu ya. Dan kita membiarkan nyerinya itu terus menerus gitu ya, tanpa kita memberikan penanganan yang adekuat, maka pasien itu bisa jatuh pada kondisi yang lebih berat gitu. Karena ketika teman-teman Kalau bayangkan satu menit itu kita bisa bernafas 20 kali kan. Ketika kita bernafas 20 kali, maka selama itu juga segmen fakturnya akan bergerak gitu. Dan di sana juga di setiap tulang iga kita itu kan ada nervusnya kan, intercostalis. Ditambah lagi dengan otot-otot yang memar di sekitarnya gitu. Kalau sekiranya kita nggak memberikan analgetik yang adekuat, itu akan membuat pasien malas bernafas. Kalau pasien malas bernafas, maka drainase dari airway pun juga nggak bagus gitu kan. Kalau nggak bagus, nanti numpuk tuh mukusnya atau sputum dahaknya numpuk. Pasien malas batuk. Kalau misalnya sputumnya mengeras, biasanya ada atektasis. Tapi kalau misalnya ya dia bisa nggak terlalu keras, masih bisa di drainase, tapi tadi penumpukan sputum, lama-lama infeksi, bisa pneumonia pasien. Pneumonia lama-lama gagal nafas, dia masuk ICU. Hal sederhana yang awalnya karena nggak bisa kontrol nyeri, akibatnya pasien masuk ICU seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk mengontrol nyeri pada pasien-pasien dengan trauma tumpul toraks. Nah, kemudian di sini sebenarnya tidak ada pakemnya memang teman-teman tadi kan ada yang jawab kontusio paru kita observasi cek AGD per 24 jam ronsen per 24 jam nggak ada yang bakunya memang gitu. Sebenarnya ini lebih kepada kita aware dan lebih hati-hati saja gitu. Ketika pasien datang kepada teman-teman semua di IGD dengan trauma tumpul torak, teman-teman melihat di ronsennya ada fraktur tapi nggak ada kontusio parunya, frakturnya posterior lagi gitu kan. Kalau udah patah yang posterior itu teman-teman harus ingat itu pasti sebuah trauma yang sangat besar gitu. Biasanya posterior itu akan fraktur, akan patah kalau sekiranya dia bertemu dengan trauma yang energi yang sangat kuat gitu. Nah, baru dia akan patah gitu. Dan kalau misalnya patah posterior itu biasanya akan diikuti oleh kontusio paru dan munculnya onsetnya bisa saja nggak langsung bersamaan dengan kejadian frakturnya, bisa saja dia akan muncul dalam waktu ada yang mengatakan 24 sampai 72 jam. Makanya kita observasinya seperti itu gitu. Biasanya kalau pasien-pasien yang datang ke IGD, saya berikan asesmen pada teman-teman semua. Kalau dia nggak ada indikasi kita untuk operasi situ dan dengan ronsen yang bagus, tapi ada frakturnya, kita biasanya akan kita evaluasi lagi ronsennya dalam 24 jam berikutnya. Begitu juga dengan AGD-nya. Fungsinya adalah untuk kita menilai hal-hal yang barangkali ada kelewat oleh kita gitu dalam penilaian traumanya. Sebenarnya kan di trauma kita mengenal adanya primary survey, secondary survey gitu ya. Tapi kita juga ada mengenal sebenarnya tertiary survey yang itu bisa kita lakukan di ruangan. Dan ini adalah bagian dari itu gitu ketika kita menilai kembali penunjangnya, labnya ketika pasien sudah dirawat inap gitu. Karena bisa saja ronsen yang teman-teman ambil di IGD 1-2 jam pasca kejadian itu belum bermakna gitu ya, belum memperlihatkan apa-apa. Bisa saja mungkin dia ada uzing-uzing minimal dari parenkim paru yang laserasi, kemudian 2 jam pasca trauma nggak kelihatan, dan ketika kita rawat 24 jam di ruangan ternyata udah penuh aja satu unit toraks dengan perdarahan gitu. Itu bisa aja gitu. Dan itu pernah beberapa kejadian yang kita temukan. Jadi kalau misalnya hati-hati pada pasien yang dengan trauma tumpul torak, dengan puas dengan penilaian teman-teman ketika di IGD gitu. Walaupun pasien akan dipulangkan dengan kondisi yang stabil, maka edukasi sebaik mungkin dan sejelas-jelas mungkin. Kalau perburukan, datang lagi ke IGD gitu. Jadi jangan
terlalu terburu-buru memberikan benar, oh ini aman, pasien bisa pulang gitu ya. Kalaupun itu berikan ini penekanan-penekanan untuk kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja bisa muncul dalam 24 sampai 72 jam setelah kejadian. Nah, untuk traumatolog ini penting ya bagi kita untuk memahami kembali anatomi dan topologi dari kafum torak, karena dari sinilah teman-teman bisa melihat nantinya permasalahannya itu di mana gitu. Nah, ini kita coba mereview kembali ya untuk anatominya. Ini teman-teman bisa lihat kalau dari ronsen kemarin sudah dijelaskan ya sama Bang Aulia. Jadi kalau dari awal, dari luar memang kita akan bertemu dulu dengan tulang-tulang iga. Nah, teman-teman harus ingat juga bahwasanya ini di bagian depan ini ya sterno costa junction ini merupakan tulang rawan. Kalau teman-teman melihat ada foto ronsen PA, itu tulang rawan ini nggak akan kelihatan di ronsen gitu. Kalau saya ini mengalami diskontinuitas, itu nggak akan kelihatan gitu. Makanya kadang kita di beberapa literatur disampaikan bahwasanya VLCS itu akan sulit dinilai di diagnosis dengan radiologi karena nggak akan kelihatan segmen frakturnya, jarang bisa kelihatan gitu ya. Nah, makanya kita bisa menilainya dengan pemeriksaan fisik gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana gerakan dari dinding dadanya. Jadi hati-hati jangan sampai nanti ketika ada fraktur di segmen lateral, teman-teman karena melihat ronsennya aman-aman saja, nggak ada masalah, sejatinya dia sebenarnya ada fraktur di anteriornya gitu, karena dia letak di depan dan dekat dengan tulang rawan, dia kelihatan di ronsen kelewat, padahal pas itu adalah pasien yang real chest gitu. Nah, jadi ini setelah tulang kita melihat ke pleura tadi seperti di ronsen, kemudian paru-paru ada yang 3 segmen yang kanan dan 2 segmen yang kiri, kemudian masuk ke jantung ya. Kemudian ini tampakan di organ-organ internalnya. Kemudian yang penting yang kita harus pahami dari anatomi ini adalah beberapa konsekuensi fisiologi yang bisa saja muncul karena kondisi-kondisi pada trauma tumpul toraks. Nah, beberapa kasus yang beberapa hal yang bisa memperberat trauma tumpul toraks itu adalah pasien-pasien dengan trauma tumpul toraks kalau kita tidak menangani dengan baik, maka akan muncul kondisi-kondisi berupa hipoksia, hiperkarbi, dan bahkan sampai asidosis. Dan kondisi-kondisi ini merupakan kondisi-kondisi yang akan berlanjut ketika kita tidak bisa menangani dengan baik keluhan pasien terutama seperti nyeri, kemudian sesak nafasnya, dan juga gangguan-gangguan lainnya gitu. Nah, ini beberapa kondisi-kondisi lainnya juga yang bisa muncul sebagai konsekuensi fisiologi dari cedera pada kafum toraks. Tentunya ketika teman-teman sudah bisa melihat memahami bagian mana yang cedera gitu ya, kita akan bisa menilai gitu apa impact dari cedera pada organ tersebut gitu. Bisa pada fraktur gitu ya, pada fraktur yang yaitu segmental gitu ya, kemudian juga terdapat pneumotoraks. Kalau misalnya pada pasien trauma tumpul toraks dengan adanya fraktur iga disertai dengan pneumotoraks, maka harus hati-hati gitu. Kalau terjadi pneumotorak artinya kan ada robekan di sana, ada robekan yang di mana pleura itu juga vaskularisasinya juga lumayan banyak gitu. Jadi hati-hati jangan lupa dilihat apakah ada perpindahan cairan gitu, apakah di dalam rongga pleura atau jangan-jangan ada penumpukan cairan tempat lain, apakah di mediastinum ataupun di rongga perikardium. Untuk penilaiannya hampir sama. Kita tetap menilai berdasarkan MST ya, hingga ATLS, primary survey, ya tentunya teman-teman sudah sangat memahami ya tentang primary survey dan secondary survey. Dan ini yang saya sebut tadi tentang tertiary survey gitu. Ini bisa kita lakukan di ruangan ketika pasca 24 jam pasien dirawat masuk ruangan, kita evaluasi ulang gitu. Kalau sekiranya membutuhkan pemeriksaan lanjutan, kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Apalagi kalau misalnya kita di IGD kita itu kan nggak bisa dilakukan pemeriksaan CT dengan kontras kan. Kalau misalnya pasien-pasien dengan teman-teman temukan pasien dengan jatuh dari ketinggian, misalnya dari ketinggian manjat pohon kelapa ketinggian 4 meter jatuh dengan punggungnya terjatuh duluan, kemudian pasien datang ke IGD dengan ya kondisinya biasa-biasa saja, nggak ada masalah sebenarnya. Kita teman-teman lihat nggak ada efusi pleura, nggak ada gambaran hematotorak, ya fraktur ada sih di segmen posterior gitu, tapi teman-teman melihat adanya pelebaran mediastinum di sana gitu. Maka di IGD kita kan nggak ada tempat untuk lakukan CT dengan kontras gitu, maka ketika teman-teman melihat kondisi seperti itu, pelebaran mediastinum gitu ya, disertai dengan fraktur iga di posterior gitu ya, maka kita curiga adanya sebuah sesuatu pada grid vesselnya, pada grid arterinya, pada aorta.
jangan-jangan ini sebuah aortic injury gitu yang bisa saja merupakan sebuah impending rupture dari aorta. Aorta kalau misalnya dia laserasi, memang dia nggak akan langsung meletus gitu, karena dia dilindungi oleh organ-organ yang sangat kuat di sana. Kalaupun terjadi ruptur aorta, biasanya dia akan impending rupture dulu gitu. Dia akan membentuk rembesan-rembesan darah yang keluar dari aorta, itu akan keluar, kemudian nanti kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama dia akan bentuk hematom tertampon oleh itu gitu. Tapi lama-kelamaan dia bisa saja pecah gitu, udah nggak tertahan lagi oleh kompartemen yang di dalam sehingga dia pecah. Nah itu yang kondisi yang life threatening. Tapi kalau kondisi-kondisi yang dia masih impending rupture, pasien bisa masuk ruangan dan teman-teman bisa walk up di ruangan dengan melakukan CT thorax dengan kontras untuk melihat apakah ini sebuah ruptur aorta atau bukan gitu, untuk menyingkirkan pelebaran mediastinum yang tadi gitu. Nah, kemudian ini beberapa diagnostik yang barangkali teman-teman bisa lakukan di IGD ketika teman-teman bertemu dengan trauma tubuh toraks. Yang pertama, ronsen sudah pasti kita lakukan ronsen. Ronsen itu bisa kita lakukan dan kita bisa melihat apapun di sana gitu ya. Mulai dari kelainan pada tulang, kemudian pleura, paru, dan juga bahkan pada jantung. Kemudian yang kedua, hati-hati teman-teman, kalau sekiranya ada sebuah trauma tumpul yang mengenai lokasi prekordial. Lokasi prekordial itu ingat ya, lokasi yang merupakan batas jantung secara anatomis. Kalau teman-teman periksa jantung dari mana gitu ya, batas kiri, batas kanan, batas atas, batas bawah gitu ya, itu daerah prekordial gitu ya. Jadi kalau sekiranya ada trauma di sana, dan jangan lupa teman-teman harus periksa EKG 12 lead gitu ya. Dan jangan nanti kita menemukan adanya SD depresi dan macam-macam gitu ya. Itu yang menandakan barangkali ada sebuah, jadi ada trauma, ada tampunan dari jantung yang mungkin dia sedang menekan arteri koroner dan mengganggu perfusi ke miokard. Dan terakhir, teman-teman juga bisa lakukan FAST ya, untuk menilai apakah ada efusi pleura berupa hematotorak, dan juga teman-teman juga bisa melihat efusi perikat sebenarnya gitu, dengan meletakkan probe FAST itu di daerah apex ataupun di sigmoid. Teman-teman bisa melihat apakah ada tamponade atau kan. Ini diagnosis imagingnya bisa kita lakukan. Kemudian untuk pemeriksaan labnya, ya sesuai dengan izin yang diberikan atau kriteria di IGD kita lah gitu. Walaupun sebenarnya idealnya teman-teman harus bisa, kita di IGD biasanya juga memeriksa komponen-komponen seperti yang ada di slide ini gitu ya. Kita periksa renal dan liver tesnya seperti apa, dan juga laktat. Laktat ini kan penting untuk kita melihat bagaimana perfusi jaringannya. Nah ini untuk manajemennya. Kita fokuskan untuk kita bahas untuk beberapa kasus saja yang paling sering kita temukan di IGD. Yang pertama, kontusio paru. Nah, kalau kontusio paru ini kembali ke yang kita sampaikan tadi, dia itu terjadinya pasti karena sebuah trauma yang sangat besar. Nah, kontusio paru ini eh, bisa berkembang pada kondisi yang lebih berat ketika kita tidak bisa menangani ventilasi dan perfusinya dengan bagus gitu. Jadi pasien-pasien yang kondisi paru ini, idealnya itu paru itu harus kita istirahatkan. Kita harus kita support betul parunya dengan oksigenasi yang adekuat gitu. Nah, ketika teman-teman di IGD ketemu pasien yang kondisi paru, maka hal pertama yang ada di pikiran kita adalah oksigenasi. Maka kita harus berikan oksigenasi yang adekuat kepada pasien sampai dia bisa mencapai level oksigen yang normal yang bisa kita lihat dari full oximetry gitu. Jadi harus kita pertahankan saturasi itu di atas saturasi normal, jangan sampai saturasinya turun gitu. Kalau saturasi yang turun, udahlah parunya mengalami memar, oksigenasi turun, ya makin distress pernafasannya, bisa jatuh ke ARDS pasiennya. Maka pada pasien-pasien seperti ini berikan oksigenasi yang adekuat. Kalau sekiranya pemberian dengan nasal kanul, simpel mas tidak adekuat, maka silakan diintubasi saja pasiennya gitu. Jangan menunggu lama, karena lama-lama kalau kita biarkan, paru-paru yang sakit itu bisa jatuh kepada kondisi ARDS. Kalau udah ARDS, sudah akan sulit kita untuk eh, akan bonam, akan malam untuk prognosis pasiennya. Nah, kondisi seperti ini ketemu di IGD, udah usulkan anestesi intubasi. Di beberapa tempat kita bedah punya kompetensi untuk intubasi seperti itu. Bagaimana kalau misalnya dia sudah jatuh ke ARDS, maka ini kita lakukan tata laksana ARDS gitu. Ini teman-teman yang kenapa kita sering melihat rasio antara PaO2 dengan AVO2 itu. Pada prinsipnya kita adalah untuk melihat dia berada pada kategori ARDS yang mana, apakah dia mild, moderate, ataupun severe. Karena ini akan bergantung kepada bagaimana teman-teman menata laksananya dan bagaimana prognosisnya.
Pada pasien-pasien dengan yang mild ARDS biasanya 27% angka mortalitasnya. Tapi kalau udah severe itu hampir 50% pasien pasti akan tidak tertolong seperti itu. Ini pentingnya kenapa kita harus menilai ini dia berada pada kondisi seperti apa. Dan kalau sudah jatuh ke ARDS, maka udah nggak ada mikir-mikir lagi gitu. Itu udah tempatnya untuk kita intubasi. Nah ini teman-teman bisa baca eh, tata laksana ARDS terbaru ya 2019. Nah, ini intinya adalah bagaimana kita bisa memanjakan paru-parunya, kita suplai oksigen yang sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian kita pastikan pasien tidak nyeri bernafas dan tidak ada masalah pada proses ventilasi dan perfusinya. Nah, bagaimana kalau kondisinya itu kontusio paru yang jatuh pada kondisi fail chest. Nah, jadi kalau beberapa pasien-pasien kita yang datang ke IGD itu kan dia dengan kontusio paru dan fraktur iga. Sebenarnya di torak saat ini terdapat apa ya, dua bukan dua aliran sih, dua pendapat bahwasanya tidak semua thoracic surgeon juga melakukan fiksasi pada fraktur iga gitu. Tapi namun ada kelompok yang melakukan fiksasi pada fraktur iga dan dua-duanya punya dasar yang hampir hampir sama gitu. Jadi ketika teman-teman di daerah menemukan pasien dengan fraktur iga, teman-teman nggak orif, yang ada masalah. Itu ada juga ininya pendapat yang menyatakan seperti itu gitu. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa menangani distress pernafasannya. Nah, sebelum kita masuk ke file chest, kita mereview yang fraktur iga. Kalau sekiranya fraktur iga itu fraktur yang terjadi di sisi posterior, maka itu sudah sepakat. Baik itu yang grup yang menyatakan fiksasi ataupun yang nggak fiksasi, sudah sepakat bahwasanya kalau frakturnya itu fraktur posterior dan di sana tidak ada kondisi kedaruratan yang harus dilakukan pembedahan, katakanlah seperti hematotorak masif ataupun open pneumotorak ataupun kondisi laserasi ataupun cedera berat pada pembuluh darah lainnya yang murni dia hanya fraktur iga posterior saja dan disertai dengan kontusio paru lah katakan gitu ya, maka tidak ada tempat di sana untuk clipping iga. Nah, teman-teman bisa tata laksana dengan pemberian oksigenasi yang adekuat untuk paru-parunya untuk memperbaiki kontusio parunya. Sementara nantinya fraktur iga posteriornya itu kita biarkan untuk menyatu sendiri gitu. Karena di posterior itu mau teman-teman fiksasi pun juga akan susah. Karena di sana otot-ototnya sangat tebal ya, dan kita harus memotong musculus erector spina yang tentunya akan menimbulkan cedera lainnya nanti ketika kita memotong musculus erector spina gitu. Jadi untuk posterior bisa dipastikan itu sudah sebagian besar dan mungkin semuanya ya dari thoracic surgeon itu tidak sepakat untuk dilakukan clipping iga ataupun fiksasi iga. Bagaimana kalau kondisinya frakturnya itu di daerah lateral ataupun anterior gitu. Nah, kalau di lateral ataupun di anterior, di sana terdapatnya perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan perlu dilakukan fiksasi secara surgikal, ada yang mengambil jalan non surgikal intervensi gitu. Bagi yang grup yang mengatakan kalau kita harus melakukan fiksasi secara intervensi bedah adalah dikarenakan yang pertama pertimbangannya karena pasien dengan fraktur itu akan menyebabkan adanya nyeri. Kalau ketika nyeri maka pasien akan sulit bernafas sehingga akan berisiko untuk memperberat kondisi paru-parunya. Dan biasanya grup yang menyatakan harus dilakukan fiksasi ini pun juga tidak akan melakukannya secara situ gitu. Ketika teman-teman ketemu pasien fraktur di IGD, terus disitukan, tidak juga gitu. Tapi mereka akan memberikan waktu sekitar 24 sampai 72 jam melihat bagaimana respon paru-parunya ketika diberikan oksigenasi gitu. Kalau sekiranya bagus responnya, apalagi kalau pasien diintubasi dan bisa winning, maka beberapa cenderung untuk tidak melakukan fiksasi juga. Tapi kalau sekiranya dalam evaluasinya 24 sampai 72 jam ternyata perburukan dan bahkan nggak bisa winning ventilator gitu ya, bahkan supportnya makin naik, maka di sana tempatnya untuk masuk untuk dilakukan fiksasi iga gitu. Dan fiksasi itu macam-macam, teman-teman bisa menggunakan clipping iga yang kita gunakan seperti biasa bisa, menggunakan wire juga bisa, atau menggunakan mini plate yang bisa digunakan pada fiksasi mandibula juga bisa gitu. Jadi banyak pilihan-pilihannya gitu. Atau dengan menggunakan benang yang kuat kemudian diikat juga bisa gitu. Yang penting terfiksasi dan bisa kita posisikan kembali alignment-nya. Jadi yang menyatakan kalau kita fiksasi itu adalah ketika pasien tidak bisa winning ventilator atau dalam kondisi yang status quo untuk ventilatornya gitu. Atau pasien-pasien yang
tidak tahan dengan nyeri, setelah kita observasi 24 atau 72 jam, nggak tahan dengan nyeri, nyerinya tetap kuat, maka kita lakukan fiksasi. Dan juga pilihan lainnya pada pasien-pasien yang dengan status sosial, contohnya pada tentara. Tentara yang mungkin dia akan harus beraktivitas cepat. Kita tahu bahwasanya untuk fraktur iga ini nyerinya itu lumayan lama kan, 1 sampai 2 bulan masih bertahan nyerinya gitu kan, karena setiap saat kita gunakan untuk bernafas sehingga lebih lama rilis nyerinya. Kadang untuk pasien-pasien yang butuh mobilisasi cepat, katakanlah seperti tentara, polisi, ataupun petugas-petugas lainnya yang ya berdasarkan sosialnya lah gitu ya, kita lakukan fiksasi gitu. Nah, pertimbangan lain dari grup yang menyatakan harus fiksasi ini adalah pada pasien-pasien yang sudah usia tua. Ini dengan alasan bahwasanya pasien-pasien yang sudah tua, maka tingkat penyembuhan tulangnya akan lebih lama gitu ya, sehingga perlu dibantu dengan fiksasi secara surgikal. Namun demikian, pada grup yang menyatakan tidak perlu difiksasi tetap menganggap bahwasanya eh, dia akan bisa menyatu dengan sendirinya, karena di sana di rongga dada kita ditopang oleh otot yang kuat. Yang kedua adalah grup yang menyatakan bahwasanya tidak perlu dilakukan fiksasi, menganggap bahwasanya ketika pasien diintubasi, pemberian ventilator dengan tekanan positif saja itu sudah merupakan bagian dari fiksasi internal terhadap kafum toraknya gitu. Namun demikian dua-duanya tidak ada yang salah, dibolehkan gitu, kembali kepada kita masing-masing mau mengambil jalan yang mana. Namun biasanya pengalaman kita, pasien-pasien yang fraktur iga, kemudian kita observasi beberapa jam, 24 sampai 72 jam nggak perbaikan, kita ORIF, lebih cepat dia winning ventilator, lossnya lebih singkat, dan nyerinya bisa lebih kurang lebih cepat dibandingkan dengan pasien-pasien yang kita biarkan saja gitu. Tapi sekali lagi kembali ke teman-teman lebih sukanya yang mana. Kemudian untuk fail chest, ini kembali diingatkan gitu ya. Jadi 4 kriteria ini harus masuk ke dalam kondisi yang teman-teman temukan untuk teman-teman mendiagnosis sebuah flail chest. Yang pertama adalah frakturnya itu segmental gitu ya, fraktur segmental. Kemudian dia itu lebih dari 2 iga yang berurutan yang patah gitu ya. Kemudian jarak antar segmen yang fraktur itu lebih dari 2 kali lebar iga normal gitu. Maksudnya adalah kalau untuk kita dewasa itu lebar iga kita itu kan lebih kurang sekitar ya lebih dari 1 sentian lah ya, 1 senti sampai 1,5 senti lah gitu. Maka lebarnya panjangnya segmen yang patah itu harus lebih dari 2 kali lebar iga gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah frakturnya itu harus terletak di anterior atau lateral gitu. Maka ketika terjadi fraktur, misalnya fraktur iga multiple di sisi posterior, yang fraktur itu adalah faktor dari iga nomor 2 sampai nomor 7 gitu. Kemudian ya jarak segmennya sekitar 5 cm lah setiap segmennya yang patah. Kemudian berurutan ya 2 sampai 7. Apakah dia flail chest? Bukan gitu. Karena dia tidak berada di anterior ataupun lateral gitu. Dan secara fisiologinya pun teman-teman akan lihat flail chest itu kan gerakan dinding dada itu kan seperti pendulum gitu ya. Yang satu masuk dia stagnan aja, yang satu keluar dia juga stagnan gitu ya. Jadi terdapat gerakan yang paradoks seperti itu. Nah, kalau misalnya di posterior, walaupun dia segmental dan berurutan yang banyak seperti itu, nggak akan terjadi gerakan seperti itu gitu. Akan biasa-biasa saja, berbeda dengan di lateral dan anterior. Makanya facial chest itu hanya terjadi di segmen antero dan lateral dari toraks gitu. Dan tentunya ketiga persyaratan ini juga masuk ke dalam klinis yang teman-teman temukan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ya pneumotoraks yang bersama gitu ya. Jadi kalau misalnya trauma tumpul toraks, yang trauma yang menyebabkan terjadinya patah pada eh, tulang iga, yang di mana segmen patah itu mungkin bisa masuk ke dalam kafum toraks ya, atau merobek pleura parietal, bisa saja menimbulkan kondisi yang seperti pneumotoraks gitu. Namun demikian, biasanya kalau terjadi sebuah trauma tumpul toraks, kemudian terjadi fraktur iga dan juga terjadi pneumotoraks, sebagian besarnya juga akan diikuti oleh emfisema subkutis. Nah, emfisema subkutis ini yang teman-teman juga harus lihat gitu. Nah, untuk emfisema subkutis sebenarnya juga terdapat 2 pendapat di sini gitu. Ada yang menyatakan biarin aja nggak usah diapa-apain. Tapi ada yang mengatakan kalau misalnya sudah mengganggu nafas, kita perlu lakukan intervensi. Dengan apa? Itu yang kita lakukan seperti Gill's prosedur atau blowhole insisi itu.
Jadi Gill's procedure atau ball incision itu sama, prinsipnya adalah membuat insisi di infraclavicular yang teman-teman bisa mencapai rongga subkutisnya, kemudian di drainase udaranya gitu. Namun demikian, grup yang menyatakan dilakukan intervensi bedah adalah grup yang berpikir kalau sekiranya satu emfisemanya itu sudah mengganggu nafas. Bagaimana caranya emfisema mengganggu nafas? Kita lihat teman-teman masih ingat ada otot-otot yang membantu pernafasan, ada otot-otot ekspirasi dan ada otot-otot inspirasi. Ketika otot-otot itu tertekan oleh emfisema subkutis yang berada di atasnya, maka gerakannya pun tidak akan bisa maksimal gitu sehingga akan mengganggu proses ventilasi kita. Maka kondisi-kondisi seperti inilah yang membutuhkan dilakukan evakuasi dari emfisema subkutisnya. Artinya sudah mengganggu pernapasan. Di mana buktinya teman-teman lihat bagaimana pernapasannya, intinya bagaimana klinisnya gitu dipantau juga di hemodinamiknya gitu. Kalau nggak membaik ya sudah kita lakukan tindakan untuk intervensi emfisema subkutisnya. Namun demikian biasanya juga gitu. Dan beberapa literatur mengatakan emfisema yang membutuhkan untuk tindakan intervensi itu adalah emfisema yang sudah berada di grade 4 dan 5. Kalau misalnya dia emfisema yang berada di grade 1, 2, 3, bahkan 1 ya cuma di leher saja, itu nggak perlu dilakukan intervensi gitu, tidak perlu dilakukan insisi. Kecuali kalau dia sudah berada pada grade 4 ke atas. Bahkan grade 4 pun masih gray area, masih berapa nggak melakukan gitu. Kalau grade 5 udah sampai ke skrotum dan perineum, baru yang lain melakukan intervensi bedah untuk emfisema subkutisnya. Maka sekali lagi pada pasien-pasien dengan fraktur traumatomortorak, fraktur iga dan juga disertai dengan pneumotoraks, lihat apakah ada emfisema juga atau tidak. Kalau ada, maka hati-hati perlu kita lakukan intervensi nggak untuk emfisemanya. Nah, eh, selama ini sebenarnya yang banyak kita anut adalah ketika terdapat kondisi di mana trauma tumpul torak beserta dengan fraktur iga dan terdapat emfisema subkutis dan terdapat pneumotoraks, maka di sana kita akan memasang chest tube. Nah, ini ada bagian dari intervensi untuk emfisemanya juga gitu. Biasanya pasien-pasien dengan fraktur trauma tumpul torak, fraktur iga dan emfisema subkutis, teman-teman nggak lihat ininya pneumotoraksnya gitu. Wah, ternyata nggak ada pneumotoraks gitu. Namun hati-hati kalau trauma bisa saja pneumotoraksnya dari rilis. Rilis kemana? Ke subkutis gitu. Jadi sehingga kita nggak lihat lagi pneumotoraksnya. Maka masih ada tempat di sana teman-teman masang chest tube ketika ada kondisi di mana pasien trauma tumpul torak, fraktur iga, emfisema subkutis gitu. Sekilas mungkin oh nggak kelihatan nih ininya pneumotoraksnya gitu ya. Kalau teman-teman pasang boleh-boleh aja sebenarnya tapi dipantau lagi seperti yang saya sampaikan tadi, observasi lagi 24 jam ke depan seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ragu oh nggak usah pasang chest tube gitu kan emfisemanya juga minimal gitu ya. Dia frakturnya juga di posterior gitu ya. Tapi kondisi paru ya bisa bisa aja kita observasi dulu. Nanti kita lihat lagi di 24 jam atau sampai 72 jam ke depannya. Mulai tension ya, tension hati-hati ya, jangan sampai teman-teman terkecoh oleh kondisi tension, ini bisa meninggal di IGD pasiennya kalau kita tidak bisa mengenali dengan baik, dan sekali lagi jangan mendiagnosis tension dari ronsen, kecuali teman-teman dikonsul dengan ronsen gitu. Kemudian ini hematotorak, ini yang membedakan hematotorak dengan atlektasis gitu ya. Kalau misalnya pasien dengan ronsen yang bisa duduk, kita bisa melihat cairan yang mengisi sisi paling bawah dari dari kafum toraknya gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya di foto dalam kondisi supine, pasien yang di ICU misalnya, maka kita bisa bandingkan densitas antara hematoraks kiri dengan hematoraks kanannya. Nah, kapan teman-teman harus mengintervensi hematotoraks ini? Macam-macam sebenarnya. Kalau di RSCM itu ya, kalau misalnya teman-teman lihat hematotorak, pasca trauma, teman-teman pasang drain, kemudian keluar inisialnya 250 cc, pas masang, kemudian 1 jam pertama keluar lagi 250 cc, maka itu akan langsung dibutuhkan torakotomi emergency untuk eksplorasi gitu. Kalau sekarang sih udah dengan pendekatan VATS. Nah, namun beberapa sumber juga mengatakan kalau sekiranya inisial produksinya 500 cc dan 1 jam pertamanya masih keluar 500 cc lagi, kita lakukan torakotomi. Nah, kalau jadi ada dua pendapat 250 dan 500. Sementara untuk jam-jam berikutnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan ada yang mengatakan kalau sekiranya 1 jam pertama itu keluar 500 cc kita buka, kemudian dalam 2 jam berturut-turut sekiranya masih 5 cc per kilogram berat badan per jam, maka kita buka, atau dalam 3 jam berturut-turut sekitar 4 cc, atau dalam 4 jam berturut-turut ada sekitar 2 cc per kilogram berat badan per jam, maka kita buka. Dengan catatan kualitasnya adalah hemoragik. Namun jangan langsung berpikir ketika teman-teman pasang drain gitu ya,
keluar 500, habis itu berhenti, teman-teman membuka, jangan gitu, tetap observasi dulu sekitar beberapa jam gitu. Kalau tren per jamnya relatif sama gitu ya, kemudian disertai dengan hemodinamik nggak stabil, pasien hipotensi gitu ya, kita isi dengan di cairan nggak ngefek, maka di sana tempat untuk teman-teman melakukan eksplorasi torakotomi. Yang terakhir adalah untuk trauma tumpul toraks ini yang perlu kita waspadai. Yang paling sering itu juga adalah yang mengancam nyawa adalah tamponade jantung. Nah, di sini hati-hati. Ini teman-teman bisa lihat ketika pasien datang ke IGD dengan trauma tumpul di daerah prekordial. Kemudian teman-teman ronsen. Dari ronsen teman-teman temukan adanya jantung yang membesar gitu kan. Terlepas dia apakah pernah riwayat hipertensi, riwayat CHF dan semacamnya, kalau pasien dengan trauma dengan kondisi jantung seperti ini, maka teman-teman segera lakukan pemeriksaan FAST di USG jantungnya. Lihat ini lebih secara sensitivity dan specificity-nya itu FAST lebih superior sebenarnya dibandingkan dengan ronsen dan EKG. Jadi teman-teman bisa lihat secara FAST, ini lihat double contour ya, yang teman-teman lihat yang sebelah kanan di sini. Ini gambaran double contour nih, jantungnya lebih putih dibandingkan dengan sisi atrium di sini, lebih kanannya lebih suram dibandingkan yang jantungnya. Ini yang double contour yang kita curiga dia menemukan cairan. Dan biasanya kalau tampungan di jantung itu memang akan mengisi area yang sebelah kanan gitu. Kenapa? Karena area kanan itu yang lebih gampang ditekan gitu. Atrium kanan terutama gitu. Sehingga di sini akan tampak pelebaran jantung itu lebih ke arah kanan gitu ya, karena yang sisi kanan terutama di atrium kanan terisi oleh darah gitu. Jadi teman-teman bisa lihat nanti adanya gambaran double contour di sini. Nah, kalau seperti ini udah teman-teman bisa lakukan pericardial sintesis, bisa juga perikardiostomi atau sampai dengan melakukan eksplorasi stereotomi apabila diperlukan. Ini gambaran-gambaran saja. Ini untuk melakukan perikardiosintesis sudah diajarkan di ATLS. Oke, barangkali itu yang untuk pengantar materinya. Dikembalikan ke Fadli, silakan Pak. Pak. Ya, terima kasih dokter atas kuliahnya tentang trauma tumpul torak, dokter. Eh, Sangat bermanfaat sekali bagi kita, dokter. Terima kasih juga atas kehadirannya Dokter Rizky Rahmadian, spesialis ortopedi konsultan yang telah menyempatkan hadir pada kuliah subuh kali ini. Baik, dokter, izin ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab, dokter. Bagi rekan-rekan residen yang ingin bertanya, eh, kami persilakan. Ya, kepada kawan-kawan residen yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum dok, Waalaikumsalam, Dokter Irham. Silakan, Dokter Irham. mau izin bertanya dok, terkait yang kuliah subuh kita pagi ini, sekarang kan membahas tentang, mohon izin dok, sekarang kita sedang membahas tentang trauma tumpul toraks dok. Mohon izin di sini, jika pasien masuk rawatan dengan kita planningnya adalah conservative management, berarti kan kita menjaga agar saturasi itu tidak di bawah 96 atau jangan sampai ke ARDS dok. Mohon izin dok, mungkin di sini mau bertanya dok, untuk terapi oksigen awal pada pasien dok, di sini kan sempat saya agak bingung karena mungkin pasien pas hari pertama atau hari kedua rawatan pakai NRM, terus diusulkan buat winningnya itu kadang pakai face mask, kadang pakai binasa. Nah, untuk yang pemilihan terapinya itu mungkin masih ragu dok, jika dapat pasien yang ya seperti ini dok. Baik dok. Terima kasih, Dokter Irham. Eh, Mungkin Dokter Ardiansa bisa langsung dijawab, dokter. Baik. Ya, sebenarnya ya kalau trauma tumpul yang seperti yang kita sampaikan tadi, yang paling penting itu memang bagaimana kita bisa menjaga oksigenasi yang adekuat pada pasien-pasien dengan trauma tumpul toraks gitu. Karena permasalahannya di sana adalah
ya katakanlah pada pasien-pasien dengan kontusio paru gitu ya, parunya yang sudah lagi memar, yang tidak bisa bernafas dengan adekuat, sehingga kita harus memanjakan, kita bantu suplai oksigennya gitu. Beberapa pasien memang yang menjadi pantauan bagi kita itu adalah eh, saturasinya gitu ya, saturasi oksigen yang paling penting bagi kita. Eh, Teman-teman bisa lihat kalau sekiranya dengan pemberian nasal saja pasien bisa mencapai saturasi yang adekuat, maka eh, pertahankan dulu itu. Kemudian nanti kita bisa winning pelan-pelan berdasarkan berapa liter yang teman-teman berikan di awal seperti itu. Dan tentunya hal ini harus teman-teman pastikan dulu teman-teman mengerti tentang sebenarnya saat pemberian oksigen itu berapa fraksi oksigen yang bisa diberikan dengan suplai oksigen yang sebanyak itu gitu. Kalau oksigen normal ini berapa fraksinya? Kalau oksigen oksigen bebas. Fraksinya berapa oksigen bebas? Berapa, Dek? Eh, fraksi fraksi oksigen bebas dok. Ya, Mungkin sekitar ini dok. berapa? Hmm, Berapa? Fraksi oksigen bebas itu berapa? Ada yang tahu? 20% dok. Berapa? 20% dok. Ya, 20-21% gitu ya. Dengan kita memberikan 1 liter oksigen nasal kanul itu nambah berapa persen? Berapa persen fraksinya? Eh, mungkin 1 liter oksigen nambah sekitar 2-3% dok. 4% ya, jadi 1 liter itu nambah 4% gitu ya, itu untuk nasal kanul ya. Dan nanti NRM beda lagi berapa, itu nambahnya berapa gitu. Maka kita bisa memperkirakan ini dengan pemberian 3 liter, berapa saturasi oksigen yang bisa diberikan gitu. Ternyata masih 80-an gitu ya. Teman-teman udah berikan 5 liter ini kan, dan teman-teman berikan 5 liter oksigen nasal gitu ya. Ternyata saturasinya masih 90-an gitu ya. Kita akan beralih ke yang lebih besar gitu ya. Karena nasal kanul berapa maksimalnya kita berikan oksigennya? 4 liter dok. Berapa? Ini dok untuk nasal kanul 4 liter dok. 6. Ya, 5-6 liter ya. Kalau lebih lebih dari itu bisa gosong nanti kan ini kan mukosa hidungnya gitu ya. Jadi ketika teman-teman udah berikan 5 liter nasal kanul ternyata belum naik juga ininya, belum naik juga saturasinya, maka teman bisa melompat yang lebih tinggi, mungkin memberikan simple mask gitu ya dengan oksigenasi yang lebih besar. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah bisa mencapai kondisi yang ideal, saturasi kita bisa pertahankan normal, katakanlah dengan pemberian simple mask gitu ya, diberikan sekitar 10 liter ya, dipertahankan dan pasien toleransinya bagus, saturasinya bisa kita pertahankan. Dan ketika teman-teman ingin mau winning, biasanya kita mau winning itu kita lihat dulu bagaimana profil 24 jamnya gitu ya. Jadi jangan buru-buru, lihat 24 jam ternyata dia dengan simple mask sekian liter dia bisa bagus, maka kita mulai winning pelan-pelan, diturunkan aja liternya gitu ya sampai liter berapa gitu ya, sampai dah sampai 8 atau 7 liter per menit, ya kita bisa winning ke nasal kanul. Nggak mungkin kita berikan 3 liter tapi menggunakan simple mask gitu ya. Kita pilih yang lebih adekuat. Kalau udah 5 liter ke bawah, dilakukan dengan pemberian nasal kanul. Dan sebenarnya dalam proses winning ini, teman-teman juga bisa secara teknisnya ya di lapangan, beberapa pasien kadang dia nggak dependen banget sama oksigen sebenarnya, cuma kadang-kadang saja gitu. Jadi dilihat, ditanyakan selama kita kita memantau kondisinya, ditanyakan ke pasiennya gitu. Kalau memang sekiranya dia nggak sesak, dia nggak usah pasang oksigen. Kalau sesak aja dia baru pasang gitu. Mungkin dia baru kembali dari kamar mandi atau habis makan dia agak sesak, pasang lagi. Itu merupakan bagian dari proses winning gitu. Jadi jangan ketika teman-teman winning betul-betul dilepaskan atau terlalu drastis penurunannya juga nggak bagus. Kita bisa winning pelan-pelan dan bahkan juga dilepas, dipasang, lepas, pasang itu untuk men-trigger juga kemampuan nafas dari pasien. Tapi seperti itu ya. Kita winningnya bertahap gitu. Kalau udah nggak bisa lagi, kalau misalnya dari ventilator udah jelas, kita pakai simple mask gitu ya. Kemudian nanti kita baru ke
nasal kanul. Masalah dia rebreathing atau non rebreathing mask, nah ini beda, ini kaitannya dengan AGD gitu. Jadi ini kaitannya dengan AGD. Kalau misalnya sekiranya mau winning dari simpel mask sampai ke nasal kanul, kita bisa lihat berdasarkan bagaimana toleransinya terhadap oksigen yang diberikan dan dampaknya terhadap angka-angka saturasinya. Kalau sekiranya mau simple mask atau yang rebreathing atau non rebreathing mask, ini kembali ke hasil AGD kita. Kalau pasien dengan misalnya dia dengan hipokarbia misalnya, mau pakai apa deh? Hipokarbia berarti pakai izin dok. Hipokarbia pakai NRM dok. Ya, gitu ya. Jadi kembali ke sana kalau pilihannya gitu ya. Dan kalau winning tetap sesuai dengan ini maksimalnya pakai apa, bisanya nasal kanul berapa, simple mask berapa gitu ya. Itu barangkali deh. Baik dok, terima kasihnya dok. Baik, kepada teman-teman residen, berikutnya yang ingin bertanya kami persilakan. Kepada rekan-rekan residen yang ingin bertanya, Dokter Bayu, silakan Dokter Bayu. Izin dok, izin bertanya dok. Ya, Untuk ini dok masih ya, pasien untuk yang pemasangan testuk putus-putus baik. ulang dok. Tapi untuk Dokter Bayu mungkin bisa diulang lagi, dicari sinyal yang lebih baik karena suaranya terputus-putus. dok, Ya, Dokter Bayu, silakan Dokter Bayu. izin dok. Pertanyaannya ini dok. Jadi ini masih bingung sampai sekarang. Jadi kalau untuk pos pemasangan chest tube dok, itu kan sering di ronsen ulang, ronsen torak. Cuman selang chest tube kan harus diikat dulu. Sudah coba cari jawaban, belum paham dok. Itu tujuan dari pengikatan selang chest tube-nya itu apa ya dok? Mungkin itu dok, terima kasih. Gimana? Putus-putus tadi, Bay? Gimana, Bay? Jadi ini dok, untuk biasanya kan pemasangan chest tube dok, Ya, itu kan ulang. Itu kan pipa chest tube-nya harus diklaim dulu dok. ya. Itu Bay sudah coba cari jawabannya, cuman sampai sekarang belum ngerti dok tujuan dari kita untuk pipa chest tube-nya itu apa dok? Ya antara dibuka sama ya dok. Ya dokter, mungkin pertanyaan dari Dokter Bayu. Dokter kan kadang-kadang saat kita melakukan perawatan pasien dengan chest tube, kadang-kadang chest tube itu diikat, kadang-kadang chest tube itu tidak diikat. Nah, mungkin pertanyaan Dokter Bayu, kapan diikat, berapa lamanya, mungkin seperti itu dokter. Pertanyaan dari Dokter Bayu, dokter. Chest tube diikat, maksudnya diikat yang mana? Yang mana? Kalau diikat sudah pasti kan kalau Dimatikan kita dokter. ikat. Selangnya dokter, selang chest tube-nya kadang-kadang kan diikat, dimatikan dokter, dikunci biar tidak ada aliran Diklaim cairan maksudnya. atau udara dokter. Iya dokter, klaim. Diklaim, wah. Ya. Jadi kalau chest tube itu sebenarnya kan dia fungsinya 3. Ya, jadi fungsi chest tube 3. Chest tube dan WSD ya. Jadi pemasangan chest tube dan WSD itu fungsinya 3. Yang pertama fungsinya adalah diagnostik, yang kedua adalah preventif, dan yang ketiga adalah terapeutik gitu ya. Dalam hal fungsinya sebagai diagnostik adalah teman-teman ketika teman-teman pasang chest tube kemudian pasang WSD, teman-teman lihat pasien ronsen dengan efusi pleura kan, efusi pleura, teman-teman pasang chest tube keluar darah, maka keluarlah diagnostiknya hematotorak atau hemotorak.
Ketika teman-teman lihat ronsen ada efusi, teman-teman pasang chest tube, keluar nanah, maka diagnosisnya adalah emphysema. Ketika teman-teman pasang chest tube, kemudian ada bubble yang besar, maka diagnosisnya adalah fistula bronchopleura. Maka di sana fungsi pertama pada chest tube, fungsi sebagai diagnostik. Makanya penting ketika kita pasang pada pasien tensen pneumotorak, teman-teman melakukan dialog trakosintesis, kemudian apakah dilanjutkan dengan pasang WSD walaupun parunya udah ngembang? Iya gitu. Kenapa? Karena kita perlu mendiagnosis apa sih penyebab tensen pneumotoraknya. Dengan apa kita mendiagnosis? Dengan chest tube dan WSD. Maka penting di sana fungsi chest tube adalah sebagai fungsi diagnostik. Yang kedua, fungsi chest tube adalah sebagai fungsi preventif. Preventif dalam hal apa gitu? Pada pasien-pasien dengan efusi pleura, katakanlah efusi pleura yang banyak gitu ya, baik dengan efusi pleura ataupun pasien dengan hematotorak pasca trauma ataupun dengan pneumotorak juga, tujuan kita pasang chest tube adalah untuk menghindari jangan sampai terjadi penumpukan cairan yang berlebihan sehingga akan mengganggu pengembangan paru sehingga pasien-pasien akan distres nafasnya. Sehingga fungsi preventifnya untuk itu, untuk mencegah akumulasi tambahan dari apakah itu udara ataupun cairan di rongga pleura. Dan kedua juga preventif dalam hal kalau sekiranya di sana ada fistel, kalau misalnya kita biarin tanpa chest tube, maka fistel itu bisa jadi akan makin lama makin besar sehingga akan menyebabkan terjadinya pneumotorak yang jauh lebih besar dan bisa jatuh kepada kondisi tension. Yang ketiga, fungsi chest tube adalah fungsi sebagai terapeutik. Terapeutik dalam hal apa gitu? Nah, kalau misalnya teman-teman masang chest tube atas indikasi pneumotoraks, jadi kemudian teman-teman menemukan adanya bubble. Kalau misalnya ada bubble, nah bubble ini yang sering kita teman-teman mengevaluasi di ruangan adalah bubble itu ada dua dalam WSD. Ada continuous bubble namanya dan ada namanya force expiratory bubble atau FEB. Continuous bubble akan muncul ketika ada fistol yang besar antara bronkus dengan pleura. Apakah itu pada pasien-pasien dengan ruptur bronkus sehingga terjadi kondisi seperti fallen lung. Pernah teman-teman mendengar istilah fallen lung? Fallen lung itu paru-paru yang udah hampir mau copot ya, jatuh paru-parunya karena ruptur bronkus, paling sering di bronkus kanan, atau kondisi-kondisi mungkin pada fistol pleura yang besar, pasien dengan TB, pasien dengan bule barangkali gitu ya, fistolnya besar, maka dia akan muncul continuous bubble. Continuous artinya adalah setiap inspirasi dan inspirasi itu muncul bubble-nya, muncul gelembung-gelembung udara yang menyatakan adalah sebuah kebocoran udara yang besar. Maka pada kondisi continuous bubble yang teman-teman temukan di WSD, setiap ekspirasi dan inspirasi muncul bubble di WSD-nya, maka bisa dikatakan haram teman-teman memasang continuous suction gitu. Kenapa? Karena akan terjadi stealing udara. Udara akan disedot terus ke WSD, sehingga paru yang sehat pun juga nggak akan dapat udara. Karena kan fistolnya terlalu besar gitu ya. Sehingga kesedot semua tuh udara yang masuk, dan nggak ada lagi yang masuk ke paru yang sehat. Makanya kalau udah continuous bubble yang muncul di WSD, maka haram dipasang CS. Terus apa solusinya? Torakotomi, repair fistal. Maka tindakannya adalah operasi, harus di-repair fistolnya gitu. Sementara pada kondisi fistal yang kedua adalah force expiratory bubble, itu bubble hanya muncul ketika kita melakukan ekspirasi maksimal saja. Makanya sering kita perintahkan pasien, Bapak, Ibu coba batuk, coba mendeham gitu kan, baru muncul bubble-nya. Artinya itu bubble-nya itu kecil, fistula bronchopleura itu kecil, maka di sana tempatnya teman-teman memasang continuous suction. Kenapa? Dengan kita berikan continuous suction itu, kita bisa membantu untuk penutupan fistolnya gitu, menutup fistal yang kecil dengan merekatkan si pleura visceral dan parietalnya, sehingga di sini fungsi terapeutik dari WSD bisa membantu menutup fistal bronchopleura yang kecil salah satunya gitu. Jadi fungsi WSD itu 3, diagnostik, terapeutik, dan juga preventif. Kemudian kenapa diklaim gitu? Nah, pada pasien-pasien dengan biasanya kita ngeklaim klaim WSD itu pada pasien-pasien dengan satu, kalau misalnya kausa kita pasang chest tube itu karena pneumotorak, maka kita lihat, oh ternyata pasien ini 1 hari 2 hari udah bebas bubble gitu, nggak ada lagi bubble di WSD-nya. Kita lihat WSD kita paten, chest tube-nya oke, nggak ada masalah. Namun jangan-jangan kalau kita masih ragu, ternyata pistolnya itu masih ada, tapi ternyata nggak terdrainase keluar, kita bisa yakinkan diri kita dengan kita klaim. Kita klaim WSD tersebut, kalau sekiranya kita klaim WSD tersebut, ternyata pasien kembali sesak, kita lakukan pemeriksaan vesikuler yang sakit muncul lagi, maka dan kita coba ronsen dan ternyata dia kembali lulusan gambaran yang sakit,
Maka artinya pistolnya itu belum sembuh, itu bisa jadi chest tube kita yang di dalam rongga torak itu tertutup oleh fibrin-fibrin sehingga drainasenya nggak oke gitu. Itu tujuan untuk kita klaim. Tapi kalau kita klaim WSD-nya karena kausa pneumotorak tadi dan dia oke-oke aja, 2 kali 24 jam udah bebas bubble, kemudian kita klaim WSD-nya ronsen ternyata bagus juga, kinesnya nggak susah juga, artinya udah betul-betul rilis ininya, udah betul-betul rilis pneumotoraknya, sehingga kita sudah bisa cabut WSD-nya. Kemudian kalau pada kondisi-kondisi yang pasien dengan pemasangan chest tube itu atas indikasi efusi pleura, maka tujuan kita ngeklaim WSD itu adalah untuk mencegah yang pertama bisa jadi efusi pleuranya terlalu masif kita keluarkan sehingga bisa memunculkan terjadinya kondisi yang kita kenal dengan re-expansion lung pulmonary edem atau pengembangan paru yang tiba-tiba, di mana teman-teman mengeluarkan cairan yang cukup banyak sehingga paru-paru yang awalnya kolaps karena dikeluarkan cairannya akhirnya dikeluarin semuanya, paru-parunya mengembang dengan cepat sehingga semua volume yang ada di jantung kiri dan kanan, baik itu di right ventricle ataupun di left ventricle, kesedot semua ke paru-paru gitu ya, sehingga di jantung jadi kosong. Akibatnya akan bermanifestasi dalam kondisi seperti low cardiac output gitu ya, low cardiac output sehingga jaringan-jaringan yang lain kalau nggak mendapatkan darah akan bermanifestasi seperti pasien dalam kondisi shock hipovolemic gitu ya. Pada kondisi-kondisi yang kita takutkan jatuh ke dalam kondisi lung di expansion lung edem tersebut, ada tempatnya kita lakukan klaim dulu WSD-nya agar tidak terjadi pengeluaran WSD yang cairan yang terlalu masif yang bisa mengancam nyawa. Karena kalau udah lung edema itu yang akut gitu ya, itu bisa fatal juga gitu karena terapinya maju kena, kita juga mundur juga kena gitu ya. Dalam kondisi di expansion lung pulmonary edem tersebut, paru-parunya kan edem. Sementara klinisnya pasien bermanifestasi sebagai shock hipovolemic. Tata laksananya berbeda. Kalau shock hipovolemic kita harus resusitasi kan, isi lagi volumenya. Sementara kalau kita isi, justru paru-parunya edem, akan semakin edem nantinya gitu ya. Makanya perlu kita lakukan resusitasi yang lebih restriktif gitu. Jadi perlu hati-hati dalam melakukan cairannya, cukup untuk mengisi preload saja terlebih dahulu, kemudian kita tangani udam parunya gitu agar hemodinamiknya bisa kita kembali jaga di atas rata-rata seperti itu. Jadi itu kalau untuk tujuan klaim WSD, lihat dulu kausanya apa, pneumotorak dulu atau efusi dasar pemasangan chest tube-nya. Kalau pneumotorak kita tujuan klaim untuk mengevaluasi bubble masih ada atau enggak. Kalau pada efusi lebih kepada kita mencegah terjadinya re-expansion lung pulmonary edem. Gitu, baik. Ya, terima kasih Dokter Ardiansa. Bagaimana Dokter Bayu? Masih ada yang ingin ditanyakan Dokter Bayu? Terima kasih banyak, Dok. Oh, oke, Dokter Bayu. Berikutnya kepada teman-teman residen, Dokter Oksa, silakan Dokter Oksa bertanya. Baik dok, terima kasih banyak dok atas materi yang disampaikan pagi ini dokter. Izin menanyakan dok, pada kasus-kasus traumatoraks sering beberapa kali saya melihat ada pemakaian kortikosteroid dosis tinggi dok. Pada kasus-kasus apa aja yang kita pakai kortikosteroid ini dok? Terus dan kapan kita mulai menghentikan pemberian kortikosteroidnya dok? Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter. Ya Dok, silakan Dokter. Ya, sebenarnya ini kan apa yang saya lihat? Dosis tinggi yang pernah dilihat Di kontusio dok. pada kondisi paru. Ya dok. Ya, jadi kalau misalnya kalau pasien-pasien kita ya, pasien-pasien dengan traumatoraks, rata-rata sebenarnya kalau dari kita BTKV lebih jarang sebenarnya memakai steroid dosis tinggi gitu. Dan nggak tahu pemakaiannya di mana. Kalau di kita sebenarnya saya nggak jarang ya pakai steroid dosis tinggi. Kalaupun kita pakai steroid, itu steroid yang diberikan dalam dosis yang tidak terlalu berat. Katakanlah pemberian methylprednisolone atau dexamethasone injeksi ya. Itu pun juga dalam dosis yang tidak terlalu tinggi gitu. Biasanya cuma diberikan juga dalam waktu 3-5 hari saja dan tidak terlalu banyak. Tidak terlalu tinggi dosis yang kita berikan untuk steroid pada kasus pneumotorak. Kalau pada kontusio paru,
sebenarnya tata laksana yang kita berikan pada kondisi paru itu mengacu kepada tata laksana pada pasien-pasien dengan ARDS gitu. Kalau ARDS itu sebenarnya tata laksananya seperti yang disampaikan di slide tadi. Saya coba tampilkan lagi ya pemberian steroid ini tata laksana ARDS. Ini ada tata laksana ARDS. Sebentar ya. Ya, sebentar saya. Nih. Nah, ini kalau ini lebih kurang untuk manajemen area seperti ini gitu ya, untuk yang bisa kita lakukan pada kondisi paru. Yang kita takutkan itu kondisinya adalah kondisi yang mana dia bisa jatuh kepada kondisi ARDS gitu. Nah, ARDS ini untuk prinsip penata laksananya adalah kita memanjakan paru-parunya Dr. Oksa gitu. Kita bisa melakukan dengan pemberian kita jaga fraksi oksigennya dengan pemberian PIP yang lebih tinggi, kemudian tata laksana penyebab-penyebab yang lainnya, pastikan drainase RW-nya bagus, yang pemberian mukolytik, kemudian juga dengan pemberian bronkodilator yang adekuat. Kemudian kalau kondisi seperti ini tidak bisa dengan pemberian ventilator tekanan positif saja tidak bisa mengistirahatkan parunya, maka pilihan lainnya adalah kita melakukan tindakan pemasangan ECMO. ECMO ini betul-betul parunya nggak sama sekali nggak bergerak, nggak dikerjakan gitu. Istirahat dulu kalau paru-parunya, maka mesin yang akan menggantikan kerja paru-parunya. Kalau teman-teman udah pernah masuk open heart, ECMO ini setting lebih mininya dibandingkan dengan cardiopulmonary bypass atau CPB gitu ya. Jadi mesin yang bekerja berputar nanti untuk menggantikan fungsi paru-parunya. Maka jarang kita, kalau kita di BTKV ya jarang kita memakai steroid dosis tinggi dalam mungkin hampir semua ya kasus torak, tidak hanya di trauma, baik di kongenital ataupun di tumor dan lain-lainnya pun kita nggak pernah pakai steroid dosis tinggi. Kalau hanya untuk meredakan udem karena jaringan, karena misalnya pada kontusio trauma pneumotoraks, kemudian ada fraktur, kemudian memar pada chest wall-nya, rata-rata kita gunakan yang juga tidak terlalu besar dosisnya, yang barangkali yang dosis normal lah, kayak dexamethasone dengan 0,5 kali sehari ataupun methylprednisolone yang dia dosis rendah. Itu yang tidak usah. Ya, Dokter Oksa, bagaimana Dokter Oksa? Ada yang ingin ditanyakan lagi, Dok? Baik dok, terima kasih banyak dok. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk teman-teman residen yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih Pada dok. Dr. Jemi, silakan. Ya, Dr. Jemi, Izin, silakan, Dok. izin bertanya dokter. Pada beberapa kasus pasien dengan fraktur koste, itu kan ada yang hanya konservatif, ada pula yang dilakukan clipping iga dok. Apakah ada indikasi absolutnya untuk dilakukan pemasangan clipping iga tersebut? Kemudian pada pemasangan clipping iga tersebut, apakah clipping iga itu bisa dilepas atau memang dibiarkan sepanjang tidak ada masalah pada fraktur tersebut, dok. Kemudian menambahkan pertanyaan yang dari Bayu tadi, dok, pada pasien yang telah dilakukan pemasangan chest tube, apakah ada kewajiban saat di ronsen kontrol post chest tube itu dilakukan klaim ataukah dibiarkan saja chest tube-nya mengalir, dok? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, dok. Sekian. Oke, terima kasih Dokter Jemi. Mungkin Dokter Aan bisa langsung dijawab tentang indikasi clipping iga dan klaim pada chest tube tadi, Dokter. Mungkin masih mood, Dokter? Ya, mungkin seperti yang kita jelaskan di awal tadi ya, kalau indikasi untuk clipping iga itu sebenarnya masih ada dua pendapat. Ada yang menganut masih diklaim, ada yang menganut untuk dilakukan fiksasi, ada yang menganut untuk tidak dilakukan fiksasi secara pembedahan. Nah, kalau yang
berpendapat, grup yang mengatakan bahwasanya kita bisa melakukan fiksasi tanpa pembedahan. Yang pertama alasannya adalah dengan ventilator tekanan positif yang diberikan saja, itu diasumsikan sudah sebagai sebuah fiksasi internal untuk fraktur iganya, mengingat otot-otot di rongga dada juga tebal-tebal sehingga tidak diperlukan fiksasi internal secara pembedahan gitu ya. Dan beberapa rumah sakit itu mengerjakan hal seperti ini bahkan dengan fraktur yang sangat severe sekalipun ya, dengan deviasi yang cukup jauh, katakanlah seperti RSCM. Kalau teman-teman ke RSCM, RSCM itu adalah rumah sakit yang tidak pernah mengerjakan fiksasi iga. Jadi walaupun fraktur separah apapun kecuali flail chest di anterolateral ya, itu baru dilakukan fiksasi gitu. Maka nggak pernah mereka melakukan fiksasi iga dan betul-betul menyerahkannya kepada ventilator gitu. Beberapa kali kita melihat di sana walaupun pasien sudah dengan ventilator berbelas-belas hari pun kadang juga tidak dikerjakan clipping iga. Apakah salah? Tidak salah juga gitu, karena ada dasarnya juga pemilihan alasan seperti itu. Namun demikian memang length of stay pasien yang lebih lama, kemudian tentu lebih high cost untuk rumah sakit ya. Kemudian juga secara penyembuhannya mungkin tidak baik gitu ya, karena pastinya tulangnya tidak akan, alignmentnya nggak bagus gitu. Namun sekali lagi itu dibolehkan gitu. Kemudian yang pada pasien-pasien ya, pada grup yang dia itu menganut kalau faktor IGA itu dilakukan ORIF adalah karena dengan alasan nyeri gitu. Karena setiap 1 menit saja kita bernafas 20 kali kan, maka selama setiap menit sebanyak itu juga pergerakan dari dinding dada kita gitu, yang tentunya akan semakin memperberat nyeri pasien gitu. Yang asumsinya bukan asumsi sih, yang alasannya adalah kalau pasien-pasien toraks ini kalau dia nyeri bernafas, maka akan mengakibatkan eh, proses ventilasi dan perfusinya nggak bagus, ya kan? Dia malas bernafas sehingga oksigenasinya nggak adekuat, terjadi penumpukan plak. Lama-lama kalau plaknya mengeras bisa bikin atelektasis gitu ya, dan bahkan jatuh kepada kondisi pneumonia lebih berat bisa jatuh kepada kondisi ARDS. Nah itu yang ditakutkan, makanya pada kondisi-kondisi tertentu, pada kondisi-kondisi yang ditakutkan nyerinya nggak hilang ketika setelah diobservasi 24 jam sampai 72 jam, maka akan dilakukan fiksasi IGA gitu. Maka tetap setelah observasi tidak ada dilakukan fiksasi IGA itu dalam kondisi yang betul-betul truly emergency gitu. Pasien datang ke IGD langsung ORIF IGA nggak ada gitu. Tapi betul-betul dilakukan dalam kondisi yang elektif terlebih dahulu gitu. Ketika observasi 24 jam sampai 72 jam tidak membaik nyarinya dan disesak nafasnya stagnan atau makin berat, baru dilakukan ORIF gitu. Indikasi emergensi kalau sekiranya ada penyerta yang lainnya, katakanlah pasien dengan beban pneumotorak ya, yang membutuhkan trakotomi eksplorasi, atau pasien-pasien dengan hematotorak masif gitu, atau pasien dengan laserasi paru yang menyebabkan robekan yang luas pada paru, atau pasien-pasien dengan ruptur bronkus yang menyebabkan varian lung atau jatuhnya paru-paru yang sakit gitu ya, hampir putus seperti itu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang membutuhkan fiksasi IGA. Di samping ada indikasi-indikasi lainnya seperti indikasi sosial yang kita sampaikan tadi. Pasien-pasien yang mungkin butuh mobilisasi cepat seperti tentara, polisi gitu ya, eh, pilot dan lain-lainnya. Kemudian pasien-pasien yang mungkin dengan usia tua yang kita takutkan akan lama penyembuhan tulangnya kalau tidak dibantu dengan ORIF gitu. Namun demikian, untuk ORIF, IGA, tidak ada indikasi mutlak kita untuk melakukan removal implannya. Ini indikasinya lebih relatif, lebih kepada apakah pasien ada keluhan. Beberapa pasien memang kalau kita pasang clipping IGA, kalau saat pemasangan kita tidak perlu adekuat membebaskan periosteum tulangnya sehingga ada bagian dari nervus intercostalisnya yang ikut ke klip waktu kita ngeklip iganya, maka akan berpotensi nyeri gitu, nyeri yang permanen, sehingga pada kondisi-kondisi yang muncul keluhan pada pasien gitu ya, itu baru kita lakukan removal implannya. Tapi kalau nggak ada keluhan, dibiarin aja seumur hidup tanpa kita cabut gitu. Soalnya ada keluhan yang bermakna yang mungkin menurunkan kualitas hidup pasien, baru kita rencanakan untuk removal implan dari clipping iga. Dan untuk materialnya pun yang teman-teman bisa gunakan macam-macam. Bisa klip iga yang bisa kita gunakan, bisa wire, ataupun bisa juga mini plate. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua berkenaan dengan klaim WSD,
Kalau misalnya ini skenarionya kan yang paling sering di ruangan adalah pasien dikonsulkan dengan fistula bronchopleura. Ada bubble di WSD-nya kita pasang. Kemudian setelah 3 hari kita evaluasi, bubble-nya nggak ada. Hari ketiga nggak ada bubble, hari keempat nggak ada bubble. Kita cek WSD kita paten, chest tube-nya oke, nggak ada masalah, ada undulasi ada gitu ya. Nah, kalau dengan demikian, kita coba aja kita klaim WSD-nya dulu, kita klaim sekitar 4-6 jam. Kemudian pasien nggak sesak, biarin aja gitu. Pasien nggak sesak, biarin aja. Diperiksa pun vesikularnya kiri dan kanan sama, ya udah kita ronsen. Nanti di ronsen aman, nah, artinya betul-betul pasien sudah rilis fistula bronchopleuranya gitu ya, sehingga bisa kita cabut. Dan pasien pun di ronsen dalam kondisi tetap diklaim gitu. Kalau pasien mau di ronsen kita buka klaimnya ya sama aja, nggak ada artinya gitu kan. Jadi biarin aja ke klaim gitu. Bahkan pas akan mau dicabut pun biarin aja ke klaim, nggak usah dibuka-buka lagi. Artinya kan udah normal paru-parunya gitu. Jadi kita bisa memutuskan oh ternyata ini udah sembuh fistula bronchopleuranya udah nutup, ya udah kita cabut. Jadi dia diklaim dulu berapa jam kemudian, nggak ada keluhan, biarin aja. Kemudian kita ronsen dalam kondisi tetap diklaim dan hari ronsennya bagus, biasanya diklaim terus nggak usah dibuka-buka lagi gitu. Nanti baru kita cabut. Tapi kalau misalnya kondisinya pasien udah dengan fistula bronchopleura, kemudian 3 hari fistulanya masih ada, hari keempat nggak ada, hari kelima nggak ada, kita klaim. Kita klaim baru diklaim 4 jam, pasien sesak lagi. Kita periksa, ternyata vesikularnya menurun yang sakit gitu. Artinya fistulnya belum 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 betul-betul rilis gitu. Bisa jadi baru menutup sebagian, ternyata kita klaim bocor lagi. Atau bisa jadi sebagian dari chest kita ketutup sama fibrin-fibrin gitu. Artinya nggak paten chest kita gitu. Maka pada kondisi ini buka lagi klaimnya. Atau misalnya dalam kondisi pasien kita klaim 4 jam, 6 jam, nggak sesak sih pasiennya gitu. Kemudian vesikularnya ya slightly lebih sama lah kiri kanan gitu. Kemudian kita ronsen. Ternyata kita ronsen dalam kondisi diklaim, muncul lagi pneumotoraksnya. Artinya betul-betul ada yang tini atau yang betul-betul kecil gitu ya, fistula bronchopleura, tapi bermakna gitu, masih bisa menyebabkan pneumotorak atau dan akan bisa berkembang menjadi tension. Pada kondisi seperti ini, begitu kita nggak ronsen ternyata dia pneumotorak lagi, langsung kita buka klaimnya. Dan jangan di up dulu chest tube-nya, evaluasi dulu nanti beberapa hari ke depan sampai betul-betul dia nggak ada bubble lagi gitu. Gitu Jam. Ya. Terima kasih Dokter Aan. Dokter Jemi, bagaimana Dokter Jemi? Sudah cukup, Dok. Oh, oke, Dokter Jemi. Izin Dokter Aan, mungkin kita masuk ke sesi berikutnya. Mungkin arahan atau sepatah dua patah kata dari Bapak SPS, Dokter Rizky Rahmadian, spesialis ortopedi konsultan. Dokter Rizky. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak banyak ya yang bisa disampaikan. Yang pasti kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Aan yang sudah hadir pagi ini bersama kita untuk berbagi ilmu. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Aan bisa kita serap ya dan bisa diterapkanlah dalam praktek kita sehari-hari. Diingat-ingat ketika pasien ke UGD atau mengolah pasien traumatoraks gitu ya, diingat baik-baik apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Aan pada pagi hari. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rizky. Dokter Aan, mungkin kita cukupkan kuliah subuh kita sampai di sini, Dokter. Ya. Baik, terima kasih kepada Dokter Ardiansa, spesialis bedah torak kardiovaskular, atas materi yang telah diberikan kepada kita pada kuliah subuh kali ini. Semoga dapat bermanfaat dalam kegiatan kita berikutnya dalam pengobatan pasien. Kemudian terima kasih juga kepada Dr. Rizky Rahmadian atas kehadirannya, atas arahannya. Mungkin kuliah subuh hari ini saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.